Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Riko Saprianto, Agung Pramono, Senanto. Di sini kami akan menyampaikan identifikasi perusahaan teknologi dari PT Adidas. Sejarah dan perkembangan perusahaan. Perusahaan Adidas didirikan di kota Herzogenaurach, Jerman tahun 1920 oleh dua bersaudara Adolf Dassler dan Rudolf Dassler di ruang cuci milik ibunya. Waktu itu, Adi Dassler membuat proyek kecil-kecilan dengan membuat sepatu olahraga. Karena tingginya kualitas sepatu yang dihasilkannya, akhirnya bisnis kecil-kecilan tersebut mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1924, Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler mendirikan Dassler Brothers OGH yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas. Sekarang komitmen Adi Dassler pada kualitas membawa Dassler Brothers sebagai produsen sepatu berkualitas tinggi, sehingga sering dipakai oleh atlet-atlet legendaris masa itu untuk Olimpiade. Puncak keterkenalan sepatu Dassler Brothers adalah ketika Jesse Owens menjadi atlet paling sukses pada Olimpiade Berlin pada tahun 1936 dengan mengenakan sepatu buatan Dassler. Walaupun kemajuan yang diraih pada 1948, konflik antara Dassler bersaudara berakibat pada pecahnya perusahaan mereka. Adi Dassler menjalankan sendiri perusahaan, mengambil nama kecilnya Adi dan mengkombinasikannya dengan potongan nama belakangnya sehingga menjadi Adidas. Ia pun mendaftarkan logo 3 strip sebagai trademark dari Adidas. Sedangkan saudaranya Rudolf berpindah ke bagian lain dari kota itu dan mendirikan perusahaan lain miliknya sendiri yaitu Puma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Agung Pramono. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan Adidas yang sebelumnya telah dibacakan oleh saudara Riko. Oke, baik. Saat ini Adidas memiliki 3 brand anak. Yang pertama, The Original Adidas, yang dikenal sebagai Heritage Line. Yang kedua, Adidas Performance, produk untuk atlet kelas atas. Dan yang ketiga, Adidas New, yang merupakan kolaborasi dari olahraga dan fashion dengan desainer Yohji Yamamoto. Dan untuk di Indonesia, kantor pusat perusahaan Adidas berdiri di tengah kota Jakarta, tepatnya di Gedung Mid Plaza 2, lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 1011, RT 10, RW 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan sudah mempunyai cabang seluruh Indonesia, termasuk di Cibubur, Square Adidas Factory Outlet Jakarta Timur. Oke, next. Selanjutnya, hierarki manajemen perusahaan Adidas, yang memiliki operational manager yaitu Bapak Irwan Hermawan, dan memiliki 2 supervisor, dan supervisor 1 yaitu Syarif Hidayat, dan supervisor 2 yaitu Riki Eka Syahmi, dan memiliki 2 kasir, yaitu kasir pertama Dewi Astiani dan kasir kedua yaitu Diah Apriati, dan memiliki 3 staf departemen. Yang pertama, staf departemen performance, yaitu Kiki dan Bunga. Staf kedua yaitu staf departemen new, yaitu Fauji dan Isman. Dan staf ketiga yaitu staf departemen original, yaitu Jamil, Robi, dan Harry.
Tugas dan fungsi dari struktur organisasi. 1. Store Manager. Bertanggung dalam segala hal yang berhubungan dengan operasional, yaitu A. Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. B. Memangkas habis biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan perusahaan. C. Meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi. D. Mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa. E. Mengawasi tata letak operasional, persediaan, dan distribusi barang. F. Membuat atau merencanakan pengembangan operasi dalam jangka pendek maupun panjang. G. Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi perusahaan. H. Melakukan pertemuan rutin dengan direktur eksekutif secara berkala. I. Mengatur anggaran dan mengelola biaya. J. Mengelola program jaminan kualitas. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sunanto. Dua, Supervisor 1 dan Supervisor 2. Sebagai supervisor, bertanggung jawab dalam memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, sehingga semua proses produksi berjalan lancar, seperti monitoring produksi, pengawasan anak buah, melakukan instruksi kerja, bertanggung jawab keamanan, keselamatan, atau kesehatan yang terancam. 3. Kasir 1 dan kasir 2. Yang pertama, menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Yang kedua, melakukan pencatatan atau semua transaksi. Yang ketiga, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk. Yang ketiga, yang keempat, melakukan proses transaksi, pelayanan, jual beli, serta melakukan pembungkusan. Yang kelima, melakukan pengecekan atau jumlah barang pada saat menerima barang. Yang ketujuh, melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan. Yang kedelapan, melakukan pengecekan atau stok bulanan. 4. Staff performance. Deskripsi untuk tanggung jawab salah staf di bagian performance adalah: yang pertama, mengatur kualitas dan konsistensi produk apparel performance, accessories dan footwear performance, mewakili dan menjual semua produk pada customer lama maupun customer baru. Yang ketiga, mengidentifikasi prospek penjualan dan menghubungi kontak person yang terdata. 5. Staf original. Deskripsi untuk tanggung jawab salah staf di bagian original adalah: yang pertama, mengatur kualitas dan konsistensi produk apparel original, aksesoris, dan footwear original. Yang kedua, mewakili dan menjual semua produk pada customer lama maupun customer baru. Yang ketiga, mengidentifikasi prospek penjualan dan menghubungi kontak person yang terdata. 6. Staf NEO. Deskripsi untuk tanggung jawab salah staf di bagian NEO adalah: yang pertama, mengatur kualitas dan konsistensi produk apparel NEO, aksesoris, dan footwear NEO. Yang kedua, mewakili dan menjual semua produk pada customer lama maupun customer baru. Yang ketiga, mengidentifikasi prospek penjualan dan menghubungi kontak person yang terdata. Baiklah, sekian
penjelasan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.